Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Rizky Pratama dari kelas A3 Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan codingan atau kode dari jurnal saya atau makalah saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Reds dari Google Play menggunakan Google Play Scraper Sastrawi untuk pra pemrosesan teks dan evaluasi sentimen positif negatif. Pertama, kita impor terlebih dahulu library Pandas sebagai PD. Kemudian kita import app dan reviews all dari library Google Play Scraper. Selanjutnya kita bikin variabel baru bernama package name yang berisikan nama dari aplikasi tersebut atau domain dari aplikasi tersebut. Selanjutnya kita membuat variabel sebagai penampung dari datanya nanti. Di sini kita menggunakan reviews all dari hasil importan di atas tadi, kemudian kita isikan argumen dari variabel package name yang berisikan dari nama aplikasi atau domain aplikasi tersebut yang akan kita ambil datanya atau rating atau view-nya atau review-nya. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil review dalam bentuk data frame. Di sini kita bikin variabel data frame atau df reviews, kemudian kita panggil library pandas tadi, titik data frame, kita panggil variabel reviews. Selanjutnya kita akan menyimpan hasilnya ke dalam file csv. Di sini kita memanggil kembali variabel df reviews yang berisikan pandas data frame tadi, lalu kita gunakan keyword to csv untuk membuat variabel nilai dari variabel ini menjadi file csv, dan kita berikan nama di sini rating aplikasi reds.csv. Di sini saya mencetak data berhasil diambil ketika proses selesai untuk sebagai tanda saja. Kita jalankan, kita tunggu saja. Oke, data berhasil diambil. Selanjutnya kita lihat dulu filenya apakah sudah ada. Di sini sudah ada ya filenya ya. Kita open dulu. Kita lihat di sini datanya sudah ada, di mana kolomnya itu ada review ID, username, user image, content, score, thumbs up count, review grade version, add, replay content, replay add, app version. Di sini jumlah datanya ada sekitar 3679, karena ini juga merupakan aplikasi baru ya. Aplikasi baru seperti TikTok tapi buatan Palestina kalau nggak salah. Dan reviewnya juga bagus semua ini. Oke, kita lanjut. Di sini di sini kan datanya dia salah. Datanya itu di bagian review atau konten atau komentarnya itu. Dia kan kebanyakan bahasa Inggris tuh. Nah, di sini kita akan mengambil konten atau komentar atau review yang berbahasa Indonesia saja. Dengan cara kita menggunakan kita hapus saja karena data sudah ada. Kita menggunakan library yang namanya LangID. Dari LangID ini kita import language identifier dan model. Kemudian kita bikin variabel baru data frame di sini untuk membaca file dari rating aplikasi Reds yang sudah kita ambil di atas tadi.
Kemudian kita inisialisasikan variabel length identifier untuk menampung hasilnya nanti, untuk menampung detektor atau untuk sebagai penampung detektor bahasa untuk bahasa Indonesia. Di sini kita gunakan language identifier titik from model string model norm true. Kemudian kita bikin sebuah function untuk memfilter bahasa Indonesia. Di sini saya berikan nama fungsinya adalah filter bahasa. Kemudian pada parameternya kita isikan teks atau kita beri namanya teks. Lalu di dalam function itu kita bikin lagi variabel length, di mana isi dari variabel tersebut adalah length, adalah nilai dari length, adalah variabel dari length identifier ini tadi, yang dimana isinya adalah ini. Kemudian titik classify, kita masukkan argumen dari parameter teks. Kemudian function ini akan nge-return length, yaitu adalah ID, di mana ID ini adalah seperti kode, sebagai kode Indonesia gitu. Kalau kita ingin memfilter Inggrisnya saja, maka kita gunakan di sini N. Kalau Malaysia di sini MS dan lainnya kalian bisa lihat sendiri nanti di internet atau di mana. Di sini kita gunakan ID saja, ID sebagai Indonesia. Selanjutnya kita akan menerapkan hasil filter bahasa Indonesia pada kolom konten. Di sini dari variabel df filter, di sini kita bikin variabel df filter, kita buat baru supaya tidak supaya ketika di atas berubah-ubah, di sini dia tidak berubah. Maksudnya kita lebih baik inisiasikan ulang saja, di mana isi dari variabel ini dia diambil dari df ini, atau diambil dari file csp yang bernama rating aplikasi red.csp. Lalu pada rating aplikasi red.csp kita panggil kolom kontennya. Kemudian dari kolom konten ini kita tambahkan, yaitu dari function tadi, filter bahasa, sehingga nanti kolom kontennya itu dia hanya berisikan bahasa Indonesia saja. Kemudian kita simpan hasilnya ke CSP baru, di mana file CSP ini hanya berisi ulasan dalam bahasa Indonesia saja. Kita panggil lagi variabel df filter, kemudian kita pakai keyword to CSP untuk membuatnya menjadi file CSP dengan nama rating aplikasi red Indonesia.csp. Lalu kita ini sebagai penanda saja bahwa file sudah berhasil dibuat. Setelah kita akan running dulu. Sini masih proses. Maaf, saya sedang pelet. Oke, file sudah berhasil dibuat dan sini sudah selesai prosesnya. Kita open saja di sini Indonesia. Nah, di mana di sini kontennya hanya berbahasa Indonesia saja. Dan total review atau konten atau komentarnya hanya 57 data saja. Ini emang sedikit sih, tapi tidak masalah. Akan kita pakai nantinya. Dan juga supaya trainingnya nggak terlalu lama. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan proses stemming dan stop word. Di sini kita menggunakan library sastrawi
eh, kita akan mengimport steamer factory dari library Sastrawi, dan juga kita akan mengimport stop word remover factory dari Sastrawi. Masuk angin saya. Selanjutnya kita akan membuat variabel. Di sini kita bikin variabel baru, kita inisiasikan ulang. Daripada kita langsung pakai, takutnya nanti kan di atas ini sudah berubah-ubah. Jadi kita inisiasikan ulang dengan file CSV yang bernama rating aplikasi rates Indonesia, yang dimana ini adalah rating atau review yang hanya berbahasa Indonesia saja. Selanjutnya kita bikin variabel steamer di sini yang berisikan steamer factory dot create steamer. Ini untuk steaming yang kita inisiasikan dulu. Dan selanjutnya kita inisialisasikan juga Sastrawi untuk penghapusan stop word. Di sini kita bikin variabel stop word remover. Kita isikan dengan stop word remover factory titik create stop word remover. Selanjutnya kita bikin function untuk melakukan pra-pemrosesan dengan nama preprocesses text dengan parameter text. Di sini kita akan membuat variabel original text, di mana variabel ini nantinya akan menyimpan teks asli yang diambil langsung dari parameter yang ada pada function processes preprocesses proses text. Selanjutnya kita di sini menghilangkan titik dan juga koma ya. Tetapi di sini juga kita menggunakan keyword lower yang berguna untuk membuat teks ini menjadi huruf kecil semua. Dan keyword replace ini dia menggantikan titik menjadi string kosong dan juga koma menjadi string kosong. Selanjutnya kita akan gunakan Sastrawi untuk menghapus stop word. Kita buat variabel baru lagi di sini bernama text without stop word yang berisikan stop word remover titik remove yang diambil dari cleaned text, yang dimana ini dia sudah huruf kecil dan tidak ada titik dan komanya. Kemudian kita simpan kata-kata sebelum steaming untuk supaya kelihatan hasilnya nanti. Kita bikin variable words before steaming. Di sini kita isikan text without stop word dot split, yang dimana text without stop word ini diambil dari variabel ini yang berisikan dari variabel ini. Lalu kita split ini dia kayak kalau ada spasi, makanya kalau split ini dia kayak membagi string menjadi list gitu, membuat string menjadi list berdasarkan keyword apa. Misalnya kita di sini kita kasih T, maka setiap kasih R, maka setiap ada huruf R dia bakal dipotong menjadi list gitu. Lalu kita gunakan Sastrawi untuk melakukan steaming pada kata-kata. Di sini kita bikin variabel baru lagi bernama steamed text dengan berisikan steamer.steam. Di sini kita masukkan variabel text without stop word sebagai argumennya. Kemudian kita simpan kata-kata setelah steaming dengan cara membuat variabel lalu kita isikan dengan steamed text.split. Lalu function ini kita returnkan variabel original text, word before steaming, dan word after steaming. Selanjutnya kita akan menerapkan pra-pemrosesan pada kolom konten dengan cara variabel df filter tadi kita bikin kolom baru yaitu original text, word before steaming, word after steaming, yang dimana dia diambil dari
df filter content titik apply. Play ini kayak menambahkan gitu, menambahkan dari konten ini dia di apply berdasarkan hasil dari function processes, dari hasil function pre-process text. Lalu kita apply atau kita tambahkan lagi pada series. Kemudian kita tampilkan hasil dari hasil pra pemrosesan dengan cara kita melakukan perulangan menggunakan for loop. Di sini kita iterasikan i row in. Jadi kita bikin kayak ini seperti ibaratnya sama seperti variabel sebagai penampung. Kemudian kita gunakan keyword in, di mana ini adalah di dalam, artinya di dalam variabel df filter titik iteros. Lalu setiap dia perulangan, maka dia akan mencetak teks asli yang diambil dari row, yaitu dari kolom original text, dan akan mencetak kata-kata sebelum stemming yang diambil dari row words before stemming. Lalu kita print hasil stemming row dari word after stemming. Kita jalankan. Sini masih proses. Bisa terlihat di sini ada teks aslinya, yaitu tambah lagi dong opsi folder biar bisa atur postingan di feed biar rapi kayak album-album. Untuk kata-kata sebelum stemming, dia tambah dong opsi folder biar atur postingan feed biar rapi kayak album-album. Setelah hasil stemming, dia menjadi tambah dong opsi folder biar atur postingan feed biar rapi kayak album. Di sini albumnya 2, tetapi ketika di stemming dia menjadi 1. Begitu juga dengan selanjutnya ini dengan kata-kata yang lainnya, di mana di sini ini teks aslinya adalah lancar dan cukup bagus, semoga makin banyak penggunanya. Kata-kata sebelum stemming lancar, cukup, bagus, semoga makin banyak penggunanya. Untuk hasil stemmingnya dia menjadi lancar, cukup, bagus, moga, dari semoga menjadi moga, makin banyak guna dari penggunanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sentimen berdasarkan bobot kata kunci. Di sini kita akan menentukan apakah reviewnya ini atau kontennya ini atau komentarnya ini apakah negatif atau positif, dengan cara kita membuat variabel yang berisikan data dictionary yang berisikan key-nya bagus dengan poin 1 dan key keren dengan poin 1. Itu selanjutnya mantap, senang, terbaik 2, lancar 1, kemudian aplikasi terbaik 2, love 2, membantu 1, semangat 1, informatif 1, dan seterusnya. Ini maksudnya 1, 2 ini apa? Itu hanya poin saja yang dibuat secara mandiri. Kalian bisa mengubahnya sendiri tergantung kaliannya. Dan di sini ada negatif keyword juga yang berisikan tidak create video, yang dimana dia kayak ya bisa dibilang ini kayak kata-kata negatif seperti ini: aplikasi sampel masyarakat, sikit-sikit ralat. Ini campuran Malaysia ya, terjemahan bahasa Indonesia perlu di upgrade. Ini kan kekurangan, berarti dia kayak negatif. Ganggu meta ini Facebook ya. Kemudian banyak lah ya, kasih bagus kalau videonya ditambah limit sampai 3 menit maksimal.
Ini kan kayak komen negatif ya, walaupun dia kayak ngasih pendapat, tapi kan dia termasuk negatif lah ya. Berarti aplikasi ini ada kekurangannya gitu. Lalu dengan cara kita membuat function determine sentiment di sini namanya dengan argumen teks, kita bikin variabel text lower untuk mengubahnya menjadi huruf kecil menggunakan keyword lower, lalu kita inisiasikan skor sentimennya dengan nilai default adalah 0. Kita akan menghitung skor kata kunci positif dalam teks dengan cara melakukan perulangan for keyword wake in positive keyword item. Item ini bagian dari dictionary ya. Dan di dalam for kita bikin variabel sentiment scores. Jadi setiap itu setiap ada kata-kata positif, maka skornya akan bertambah berdasarkan dari bobot atau nilai ini. 1, 2 ini. Kemudian dikali dengan text lower count keyword. Keyword ini dia, kalau keyword ini dia untuk kata ya. Item itu kalau dia di perulangan, kalau dia pada variabel pertama atau parameter pertama, dia diinisiasikan sebagai key-nya dan ini sebagai value-nya. Mana value ini dia bernilai 1, 1, 1, ini kan value atau nilainya. Begitu juga dengan untuk negatif. Ketika dia ada kata-kata negatif di dalam komentarnya, maka bobotnya atau nilainya akan dikurangkan. Selanjutnya kita menggunakan percabangan di mana jika skornya lebih besar daripada 0, maka dia akan mengembalikan positif. Dan jika sentimennya kurang dari 0, maka dia akan mengembalikan negatif. Jika dia tidak di antara 0, tidak lebih dari 0 dan kurang dari 0, atau dia bisa dibilang 0, maka dia adalah netral. Selanjutnya kita akan menerapkan fungsi pada kolom konten dengan cara kita bikin variabel, kita panggil variabel dfilter, kemudian kita bikin kolom baru bernama sentimen, kita isikan dengan dfilter content dan apply dari function ini. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil sentimennya dengan memanggil kolom original text dan kolom sentimen. Bisa dilihat di sini komentarnya, dia berkomentar tambah lagi dong opsi folder berbisa atur, ini bernilai netral, sedangkan untuk komentar yang bagus aplikasinya bernilai positif, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini tidak ada komentar negatif karena ini aplikasi kan emang bagus ya buatan anak Palestina atau buatan orang Palestina kalau nggak salah tadi. Selanjutnya kita akan membuat rating. Kita akan melihat ratingnya berdasarkan kolom skor. Di sini kita bikin baru variabel data yang berisikan rating dari semua review maupun Indonesia ataupun di luar Indonesia. Lalu kita membuat data frame dari data dengan cara kita ambil kolom kolom versi dan skor untuk melihat perkembangan ratingnya. Kemudian kita akan menghapus baris dengan nilai none pada kolom version dan skor. Dan ini bisa dibilang kayak mana ya?
kayak ini kan ada ini nih, ada kolom skor ya. Kolom skor ini kan dia ada dia ada versi yang kosong gitu ya. Jadi untuk versi yang kosong ini kita hilangkan ratingnya untuk melihat perkembangannya dengan cara kita pisahkan satu persatu, atau kita ini supaya perhitungan yang nggak salah, kita buat satu persatu terlebih dahulu. Kita bikin variabel untuk versi 107 dengan mengambil kolom atau mengambil nilai dari kolom skor dengan value 107 dengan mana versi ada 107 ini kan banyak nih. Kita akan ambil ratingnya, begitu seterusnya sampai versi ke oh iya, untuk versi 107 kita ambil ratingnya, kita ambil pada satu nilai saja. Sementara untuk versi 20000 kita ambil dari 1 sampai 2. Begitu seterusnya dari 202 kita ambil dari 107, supaya apa? Supaya kelihatan ratingnya dari awal sampai saat ini. Begitu seterusnya. Kemudian kita membuat plot bar untuk setiap versinya. Di sini kita menggunakan keyword min untuk menghitung rata-ratanya. Setelah kita running, maka dia seperti ini. Dia untuk ratingnya, dia dari versi 107 ratingnya sekitar berapa ini ya, 4,8 mungkin, atau saya juga nggak tahu ini berapa ini poinnya karena nggak saya hitung satu-satu. Kemudian untuk versi 200 dia kayaknya kelihatan nggak jauh beda perbedaannya ya. Dan untuk rating keseluruhannya dari 107 sampai 203 dia ada di nilai 4,92. Ini cukup tinggi atau sangat tinggi bisa dibilang. Dan untuk rating dari pengguna Indonesia saja, kita bisa lihat di sini. Kita ambil dari data yang review Indonesia saja di sini. Kemudian dia untuk skornya tidak terlalu terlihat perbedaannya ya, atau bahkan tidak ada perbedaan ini, sangat-sangat konsisten, di mana rating dari Indonesia dia mendapati skor 491. Oke, baiklah, mungkin segitu saja video penjelasan yang dapat saya berikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah penjelasan. Di sini saya juga sedang tidak enak badan dan pilek. Mohon untuk Bapak dimaklumkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.